Saya membacakan susunan pertama yakni pembukaan, yang kedua acara inti, technical meeting nanti sekaligus jika ada pertanyaan-pertanyaan di acara inti, kemudian nanti yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka technical meeting pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menuju acara yang kedua yakni penyampaian inti pemaparan tentang teknis-teknis yang insya Allah nanti akan kita laksanakan di hari H lomba besok Ahad ya. Kepada beliau Ustadz Ahmad Rizky kami persilakan. Cek cek sound benar nggih? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama tak lupa senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan technical meeting melalui Zoom meeting tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabiin dan para pengikutnya hingga yaumul kiamah kelak. Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya saya mau absen dulu nggih untuk yang sudah hadir di dalam Zoom meeting ini dari mana saja. Nanti tolong sebutkan atau bisa menjawab kalau saya absen nggih. Jadi supaya nanti bisa termonitor mana saja SD atau MI yang belum memasuki Zoom meeting. Yang pertama SD Muhammadiyah Payaman sudah hadir. SD Muhammadiyah Payaman belum hadir ya nampaknya ini. SD IT Istiqomah, SD IT Istiqomah belum hadir juga. SD Muhammadiyah 1 Temanggung sudah hadir. Ya, Ya, oke. SD Muhammadiyah Unggulan Al-Fatih Patok. Ada. Ya, oke. MIM Purwodadi hadir. MIM Purwodadi. SDN Gondang Winang sudah hadir. SDN Gondang Winangun. Lalu MI Al-Ittihad Citrosono Magelang hadir ya. Oke. MI Muhammadiyah Paremono, mana ini MI Muhammadiyah Paremono sudah hadir belum ya? SD Muhammadiyah MI Muhammadiyah Manbaul Huda. Manbaul Huda bukan Muhammadiyah, Mas. Oh, ngapunten iki kok salah. Sebelah pondok ya. MI Manbaul Huda sudah rawuh nggih. SD Muhammadiyah Sudagaran Wonosobo. MI Muhammadiyah Boto Putih Hadir. hadir. Oke. SD Muhammadiyah Sapen Yogya sudah hadir. SD Negeri Keranggan. SD Negeri Keranggan hadir, Pak. Oke.
SD Muhammadiyah Alternatif Keranggan. Hadir, Pak. Oke. MI Muhammadiyah Keranggan. MI Muhammadiyah Keranggan sudah hadir. S sudah hadir SDIT Arayahan Bantul Yogya. Jakarta ini gimana? Sudah hadir belum ya? Hakim sudah hadir? SD Negeri 2 Menggoro. 2 Menggoro? Belum juga ini. SD Negeri Kedung Sari 5 Kota Magelang. Hadir, Pak. Oke. SD Negeri Kedung Sari 1 Magelang. Sudah hadir SD Negeri 1 SD Negeri Kedung Sari 1 Magelang. Jawaban juga ini. Sekolah Tahfidz Istiqomah Greges. Maujud, Sudah hadir? maujud ya Ustaz. Oh, ya, sudah. SD IT Cahaya Insani. Oke, saya kira ini sudah cukup, nggih. Saya absen. Kemudian untuk selanjutnya sebelum kita menuju technical meeting, saya ingin tanya dulu kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk nanti technical meetingnya dibacakan secara langsung selesai atau dibacakan per lomba. Perlomba saja mungkin, Pak, kalau boleh. Oke, per lomba dulu, nggih. Biar nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung terjawab, nggih. Iya. Oke. Kalau begitu kita bacakan untuk per lomba. Baik, niki petunjuk teknisnya untuk perlombaan. Ini saya bacakan dulu per lomba, dan ini pertama ketentuan umum. Yang pertama, peserta adalah siswa atau siswi SD atau MI kelas 4, 5, dan 6 sejateng DIY yang masih aktif, dibuktikan dengan kartu pelajar atau surat aktif sekolah, kecuali kaligrafi. 2. Setiap siswa hanya boleh mengikuti satu cabang lomba. 3. Pendaftaran melalui Google Form yang telah disediakan setiap cabang lomba. 4. Setiap cabang lomba akan dilaksanakan secara offline di Kampus 1 Almatera pada hari Ahad 26 Januari 2025. Biaya pendaftaran untuk LCC Lomba Cerdas Cermat 150.000, kaligrafi 50.000, dai muda 50.000. Untuk timeline kegiatannya, batas pendaftaran sudah tertutup kemarin tanggal 20 Januari 2025. Technical meeting hari Rabu 22 Januari 2025 hari ini, dan pelaksanaan lomba hari Ahad 26 Januari 2025 secara offline, artinya datang ke Almatera langsung.
di kampus 1 nggih. Selanjutnya untuk lomba cerdas cermat yang pertama babak penyisihan. Lomba dilaksanakan secara offline di Pondok Pesantren Al-Mutiara Kampus 1 mulai pukul 8.30 WIB sampai dengan durasi keterlambatan 15 menit dari jadwal yang telah ditentukan. Jika melebihi batas waktu keterlambatan, panitia berhak mendiskualifikasi peserta. Setiap peserta wajib membawa kartu pelajar atau surat keterangan siswa aktif dari sekolah ketika melakukan registrasi ulang di hari H perlombaan. Setiap sekolah hanya mengirim 1 tim atau 3 siswa, berpakaian muslim atau muslimah, sopan, dan rapi. Tidak diperbolehkan membawa Al-Quran, buku bacaan, dan alat elektronik saat perlombaan berlangsung. Materi yang disajikan untuk lomba cerdas cermat agama Islam berupa 1. Al-Quran yang terdiri dari juz amma, doa harian, akidah akhlak, rukun iman dan rukun Islam, sejarah Islam, 25 nabi dan wali songo, dan tajwid, hukum nun sukun atau tanwin. Soal yang telah selesai dikerjakan peserta dan dikoreksi oleh panitia tidak akan dibagikan lagi kepada peserta. Daftaran ditutup apabila kuota sudah terpenuhi. Link pendaftaran akan ditutup ketika kuota sudah mencapai batas maksimal. Selanjutnya teknis teknis pelaksanaan yang pertama babak penyisihan. Setiap tim akan diberi soal pilihan ganda sebanyak 100 soal. Waktu mengerjakan maksimal 60 menit. Kemudian akan diambil 10 tim dengan nilai terbaik dan waktu pengerjaan tercepat. Pertimbangan waktu digunakan ketika ada tim yang mendapatkan nilai yang sama. Babak semifinal. Setiap tim akan diberi soal berupa pilihan ganda sebanyak 50 soal. Waktu mengerjakan maksimal 30 menit. Akan diambil 5 tim dengan nilai terbaik dan waktu pengerjaan tercepat. Pertimbangan waktu digunakan ketika ada tim yang mendapatkan nilai sama. Kemudian babak final, setiap tim akan diberikan soal wajib, lemparan, dan rebutan. Soal wajib terdiri dari 5 soal dengan waktu 10 detik untuk menjawab tiap soal. Benar nilai 100, salah nilai 0. Apabila tim tidak bisa menjawab, maka soal dianggap hangus. Soal lemparan terdiri dari 5 soal dengan 10 detik waktu menjawab tiap soal. Benar nilai 100, salah nilai 0. Soal yang tidak bisa dijawab maka akan dilempar ke tim selanjutnya secara berurutan. Terakhir, soal rebutan terdiri dari 15 soal dengan 10 detik untuk menjawab tiap soal. Benar nilai 100, salah min 50. Untuk hadiahnya, juara 1 uang pembinaan sebesar 3 juta rupiah plus piala dan sertifikat. Juara 2 uang pembinaan sebesar 2 juta dan piala plus sertifikat.
Juara 3 uang pembinaan sebesar 1 juta plus piala dan sertifikat. Baik, itu untuk lomba cerdas cermat agama Islam. Baik, dari Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada masukan atau ada interupsi, kami persilakan terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu sekalian bisa dicermati atau ada yang mungkin belum terbahas di di Juknis, kemudian kita bahas di technical meeting pagi hari ini. Harapannya nanti setelah ada technical meeting ini, kemudian tidak ada lagi protes terhadap panitia terkait dengan Juknis. Bagaimana ketika sudah TM ya sudah kita fixkan di sini dan clearkan di sini juga hari ini. Untuk itu kami persilakan kepada para pembimbing, Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ada yang belum jelas atau belum terbahas untuk pelaksanaan lomba cerdas cermat besok. Baik, kalau tidak ada berarti saya anggap semuanya sudah setuju dan sudah membaca keseluruhan juknisnya. Untuk itu kita lanjutkan lomba yang kedua. Lomba yang kedua, Dai Muda. Untuk babak penyisihan, peserta menyiapkan materi sekreatif mungkin dengan menggunakan tema sebagai berikut. Yang pertama, tolabul ilmi. Kemudian mencintai lingkungan. Yang ketiga, kejujuran. Dan yang keempat, birrul walidain. Naskah pidato belum pernah dilombakan. Serta mengirimkan file naskah H-5 kepada PJ Lomba Dai Muda ke nomor admin 0857 sekian. Dengan format Dai Muda, Al-Matirah Fest, nama, dan asal sekolah. Ketentuan naskah pidato yaitu ukuran kertas A4, font Times New Roman, ukuran 12 dengan margin normal. Untuk bobot penilaian, yang pertama dinilai dari kesesuaian materi, itu 30%. Kemudian intonasi 25%. Mimik atau ekspresi 25%. Adab atau performa 20%. Serta wajib menggunakan bahasa Indonesia saat tampil. Namun diperbolehkan juga memasukkan bahasa Arab, Inggris, maupun bahasa daerah. Isi materi sesuai dengan tema yang ditentukan dan tidak boleh mengandung hal yang merendahkan, berbau sara, maupun pornografi. Penampilan peserta wajib berpakaian muslim dan rapi. Peserta dilarang menggunakan aksesoris dan properti yang berlebihan saat tampil. Peserta tidak diperkenankan membawa, melihat, maupun membaca contekan dalam jenis apapun ketika tampil. Waktu penampilan maksimal hanya 7 menit. Akan diambil 5 peserta terbaik untuk maju ke babak semifinal. Putusan juri tidak dapat diganggu gugat. Kemudian babak final, dari 5 peserta terbaik akan masuk ke babak final yang akan ditampilkan di hadapan umum
dengan materi boleh sama dengan materi babak penyisihan, durasi waktu maksimal 7 menit, lalu diambil 3 peserta terbaik sebagai juara. Pendaftaran ditutup apabila kuota sudah terpenuhi. Jika naskah berbeda dengan semifinal, maka wajib menyerahkan print-out naskah kepada panitia sebelum perlombaan. Ketentuan naskah pidato sama, kertas A4, font Times New Roman, ukuran 12. Dan terakhir, peserta wajib menggunakan bahasa Indonesia saat tampil, diperbolehkan berbahasa Arab, Inggris, maupun bahasa daerah. Peserta wajib berpakaian muslim dan rapi, tidak boleh menggunakan aksesoris berlebihan. Peserta dipanggil sesuai dengan nomor urut yang ada. Jika peserta dipanggil 3 kali tidak hadir, maka peserta akan dipanggil pada urutan terakhir dan poin akan dikurangi sebesar 10 poin. Jika peserta tidak maju, maka otomatis didiskualifikasi. Peserta tidak diperkenankan membawa, melihat, maupun membaca contekan. Waktu penampilan 7 menit, keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Baik, itu untuk lomba dai muda. Kami persilakan untuk Bapak dan Ibu sekalian, apabila ada yang belum terbahas, kami buka pertanyaan atau masukan-masukan untuk lomba dai muda. Untuk teks pidato jangan lupa dikirim ke nomor admin. Bagi yang belum mengirimkan teks pidato, mohon segera mengirimkan teks pidatonya. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang perlu kita bahas di technical meeting hari ini. Untuk dai muda memakai mic atau tidak, nggih? Untuk penyisihan kita tidak memakai mic, untuk final kita pakai mic. Final diambil 5 peserta dan itu memakai mic semuanya. Untuk penyisihan tidak memakai mic. Silakan, ada lagi, barangkali ada yang mau bertanya di kolom chat atau langsung membuka suaranya, raise hand, kami persilakan. Izin bertanya Ustadz. Ya, ini nanti final itu dalam satu waktu atau lain hari? Dalam satu waktu. Oh iya. Karena pelaksanaan cuma hari Ahad. Setelah selesai penyisian, penilaian, terus diambil 5 peserta terbaik dengan nilai tertinggi dan hari itu juga langsung final. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dai muda? Untuk materi kita misalkan ada nanti 2 materi, kita sarankan 2 materi karena antisipasi kalau nanti anak didiknya, anak bimbingannya misalkan nanti masuk final, sudah ada persiapan untuk materi finalnya. Ini saran saya begitu untuk para pembimbing dai muda. Harapkan nanti panjenengan semuanya menyiapkan 2 materi khusus untuk dai muda karena tidak tahu nanti masuk finalnya siapa. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait lomba dai muda? Tidak ada, nggih? Saya kira, oh ya, ini saya bacakan dulu di kolom chat.
Yang pertama, apakah untuk final bisa sama materinya? Bisa sama materinya. Kan tetapi ya lebih baik kalau materinya berbeda, karena penampilan final itu harusnya lebih powerful. Tapi boleh boleh pakai materi yang sama. Semisal masuk final pun boleh memakai materi yang sama dan tidak mempengaruhi nilai, kan? Tidak ada pengaruh nilai sama sekali. Karena nanti yang menilai juri, kita hanya apa namanya menyarankan. Kalaupun sudah latihan satu materi ya tidak apa-apa, tidak mempengaruhi nilai. Karena nanti juga kami membriefing para juri untuk dari Dai Muda itu tidak ada pengaruh nilai sama sekali antara penyisihan dan final kalau naskahnya sama. Peserta PA dan P dikelompokkan sendiri-sendiri atau dijadikan satu. Dijadikan satu, ya, untuk peserta putra dan putri. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait lomba Dai Muda? Sebelum kita ke lomba yang terakhir, lomba kaligrafi. Monggo Bapak dan Ibu sekalian, kalau masih ada pertanyaan kami silakan dulu. Kalau tidak ada, saya kira cukup, berarti bisa kita lanjutkan. Pengundian tampil saat hari H, ya. Nanti saat hari H peserta mengambil undian. Biasanya nanti acak, nggih. Jadi seperti ngambil kertas itu terus yang digulung-gulung. Jadi peserta nanti yang ngambil sendiri nomor undian. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk lomba yang terakhir, lomba kaligrafi. Yang pertama, lomba kaligrafi yaitu menulis indah ayat Al-Quran yang menekankan kebenaran dan keindahan tulisan menurut kaidah khot yang berlaku. Kategori kaligrafi yang dilombakan adalah kaligrafi lukis atau kontemporer. Penilaian yang pertama kaidah tulisan atau khot 40%, keindahan tulisan 30%, keindahan hiasan 30%. Lomba bersifat individu dan tidak diperkenankan mendapat bantuan dari siapapun. Selain peserta, juri dan panitia tidak diperkenankan masuk ke lokasi perlombaan. Setiap peserta bertanggung jawab atas kebersihan tempatnya. Juri menentukan nilai berdasarkan urutan karya terbaik. Karya yang diikutsertakan dalam lomba menjadi hak panitia. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Hal-hal yang belum tercantum dalam perlombaan akan disampaikan pada technical meeting. Yang kriteria untuk ini, kriteria yang pertama dari kebenaran tulisan, kedua kreativitas atau imajinasi, tiga tata warna, dan keempat kebersihan. Ketentuan tempat duduk peserta ditentukan 30 menit sebelum lomba dimulai. Peserta tidak diperbolehkan memulai lomba sebelum ada pemberitahuan dari panitia. Durasi waktu pembuatan karya kaligrafi selama 5 jam. Panitia tidak menyediakan waktu tambahan bagi peserta yang terlambat.
Panitia menyediakan kanvas 30 kali 42 cm serta membawa meja belajar sendiri dan menggunakan alat warna sendiri berupa cat air. Tema yang dilombakan yang pertama kalimat Al-Mu'minu Muhammadiyah. Yang kedua potongan ayat dari surat Al-Mun. Itu untuk ketentuan lomba kaligrafi. Adapun lomba kaligrafi ini sepertinya banyak yang dipertanyakan di grup-grup lomba. Kami persilakan untuk pembimbing sekalian, apabila ada yang mau ditanyakan, kami silakan. Untuk lomba kaligrafi, barangkali sudah ada yang latihan pakai kanvas 30 kali 42 atau ada yang kanvas 40 kali 60, kami persilakan. Izin bertanya boleh, Pak? Boleh. Oke. Mau bertanya untuk kaligrafi itu apakah anak boleh membawa catatan kecil isinya tentang ayat yang akan ditulis? Boleh nggak ya, Pak ya? Catatan kecilnya dari potongan surat Al-Maun. Ya, itu kan berarti memilih salah satu kan, Pak, boleh yang Ya, boleh. Al-Mu'min Muhammadiyah atau potongan surat Al-Maun. Misalnya anaknya memilih Al-Maun ayat 1. Nah, itu anaknya boleh nggak membawa catatan kecil isinya hanya ayat 1 Al-Maun saja, ataukah di ruang lomba sudah disediakan ayat yang akan ditulis anak-anak? Ya. Untuk membawa catatan kami perbolehkan. Oh, nggih Kak, nggih. Terima kasih. Oke, untuk kaligrafi dimulai pada jam 9. Kak, tanya lagi Pak. Ya. Ini kan cabangnya lukis atau kontemporer, tetapi berkaidah ya Pak ya, menggunakan kaidah hot nggih. Tetap ada kaidah hotnya. Itu hotnya ini anak-anak bebas menentukan sendiri, tidak ada ketentuan harus naskih sama sulus misalnya gitu, bebas nggih. Kalau untuk hotnya kita bebaskan naskih atau sulus itu kami bebaskan untuk anak-anak, karena kan anak sudah latihan dari jauh-jauh hari dan mungkin kalau kita tentukan harus hot ini dan itu seperti itu kan. Iya. Ya Pak, berarti bebas nggih. Ya, terima kasih Pak. Jam 9 sampai dengan jam 2. Apakah ada break isoma di tengah-tengah lomba? Untuk kaligrafi kita ada break isoma. Tetapi kalau untuk kaligrafi saya kira tidak lama karena kan menyelesaikan kaligrafi itu lumayan lama, apalagi cat air. Tetap ada isoma dulu, tapi hanya sebentar untuk kaligrafi. Maaf Pak, bisa diulangi untuk yang kaligrafi, anak-anak mulai mengerjakan jam berapa Pak tadi Pak? Jam 9. Jam 9. Jam 9 atau mungkin nanti setelah selesai pembukaan karena nanti kan kita tidak tahu pembukaan itu selesai jam berapa. Estimasikan kita kemarin sampai jam 9 seperti itu. Cuman kan nanti pada pelaksanaannya bisa 9 lebih gitu. Berarti yang kaligrafi ikut seremoni ya, ikut pembukaan ya, nggak langsung menuju ke ruang. Semua peserta mengikuti seremonial dulu, pembukaan dulu, serempak, kemudian nanti setelah selesai pembukaan kita menuju ke ruang perlombaan masing-masing. Oh, ya Kak, terima kasih infonya.
Oke. Daftar ulang atau pembukaan dimulai jam berapa? Daftar ulang kita buka jam 7:30 sudah kita buka untuk registrasi perlombaan. Untuk pembukaan kita mulai di jam 8, insya Allah. Kalau nanti tamu undangannya sudah datang semuanya. Karena nanti kita juga mengundang dari apa namanya institusi-institusi dari Temanggung juga, gitu. Perlu kami informasikan untuk perlombaan kaligrafi. Sebenarnya ini sudah kita bahas di jauh-jauh hari, cuman mungkin lupa di Juknis. Lomba kaligrafi itu nanti kita menyediakan kanvasnya 40 kali 60. Oke. Nah, barangkali ada Bapak dan Ibu sekalian anaknya yang sudah latihan menggunakan kanvas 30 kali 40 atau yang sudah umum 40 kali 60. Barangkali mau ada pertanyaan. Maaf Pak, berarti izin bertanya Pak. Oke. Berarti ini untuk kanvasnya ada perubahan ukuran begitu Pak? Kita kemarin karena pertimbangan seperti ini Bu. Kami kira ukuran 30 kali 42 itu apa namanya terlalu kecil. Nah, kami pakai ukuran 40 kali 60 yang kami anggap standar. Oh, ya Pak. Soalnya yang di Juknis revisi itu tidak ada perubahan sepertinya untuk kanvas. Tapi kalau besok disediakan 40-60 ya nanti anaknya biar menyesuaikan lagi. Enggak apa-apa. Oke. Untuk Terima kasih kanvasnya, Pak. untuk kanvas ukuran 40 kali 60 nggih, dan Ibu. Dan untuk panitia kami tidak menyediakan meja, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu kalau anak asuhnya atau anak didiknya membawa meja, kita perbolehkan. Karena pertimbangan kemarin barangkali ada yang tidak menggunakan meja supaya lebih nyaman begitu, nggih. Jadi kami dari panitia tidak menyediakan meja untuk kaligrafi. Tapi kami persilakan untuk siswa boleh membawa meja. Iya. Untuk pengumuman lomba jam berapa? Pengumuman lomba kita untuk kaligrafi sendiri selesai sekitar pukul 14.30. Sekaligus nanti apa namanya penutupan begitu nggih. Karena kaligrafi ini kan paling tidak selesai jam 2-an. Perkiraan kami jam 2 itu selesai. Kemudian nanti kan ada penilaian dari juri. Ya jalan-jalan dulu berarti kira-kira ya 14.30 sudah ada pengumuman lomba kaligrafi. Untuk rundown acara kita akan share setelah technical meeting hari ini, nggih. Kanvasnya fix 40 kali 6 cm. Barangkali anaknya ada yang latihan 30 kali 42. Kalau pakai kanvas 40 kali 60, apakah perlu penyesuaian lagi atau memang sudah terbiasa jadi tidak bisa pakai kanvas yang lebih besar? Itu untuk kaligrafi. Dan kaligrafi di sini saya kira belum tertulis, yaitu dilarang membawa hair dryer.
Untuk catnya menggunakan cat air, nggih, Bapak dan Ibu. Untuk dekorasi kaligrafi kami serahkan semua ke anak. Nah, itu kreasi masing-masing. Boleh kontemporer, boleh apa namanya, yang boleh kontemporer, boleh dekoratif. Untuk hiasan kaligrafinya kita bebaskan. Tapi untuk naskah apa nama tulisan khotnya itu menggunakan kaidah, kaidah khot sulus, khot asri dan lain sebagainya. Maaf, kontemporer dan dekoratif itu berbeda. Oke. Eh, boleh tentukan di sini, kita sepakati di sini di technical meeting. Kalau di Jognis memang tertulis kaligrafi kontemporer. Oke. Barangkali anak sudah latihan pakai kaligrafi dekoratif, itu eh, apakah mempengaruhi atau tidak? Bahkan diganti dengan kaligrafi kontemporer. Baik, kalau begitu kita sepakati untuk kaligrafinya kaligrafi kontemporer. Oke. Karena di Jognis sudah tertulis kontemporer, maka kita setujui kaligrafi kontemporer. Oke. Nah, sudah latihan kontemporer. Oke, siap. Sudah latihan kontemporer. Nanti kalau berbeda malah susah, oke. Latihan lagi. Oke, kaligrafi berarti tetap kontemporer. Oke, itu untuk kaligrafi. Apakah anak memakai cat akrilik dapat memakai? Tidak, tidak mempengaruhi nilai. Cat akrilik tidak mempengaruhi nilai. Oke.
Oke, kami persilakan lagi Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan terkait kaligrafi. Sebelum nanti kita akhiri technical meeting, karena nanti kalau sudah selesai ya kami anggap semuanya sudah setuju. Untuk kaligrafi kontemporer ukuran kanvas 40 kali 60 boleh membawa potongan ayat berupa catatan mulai pukul 9 sampai jam 2. Gitu, nggih, betul. Harus cat air, ya. Kaligrafi menggunakan kanvas ukuran 40 kali 60 dan tidak mereka membawa alat pengering, kipas atau hair dryer. Barangkali ada yang mau membantu menjawab karena kami masih awam ini. Saya sendiri awam, mohon. Saya juga belum tahu perbedaan kaligrafi kontemporer harus menggunakan kaidah hot tidak. Tahu saya memang kalau kaligrafi itu menggunakan kaidah hot, sulus atau nasri. Tapi kalau kontemporer, saya kira Bapak dan Ibu, oh ya tidak pakai kaidah hot berarti kalau kontemporer. Kalau dekoratif menggunakan kaidah hot, oh, nggih. Oh ya itu sudah patut dijawab nggih berarti. Maaf Pak, boleh menanggapi yang berhot atau yang enggak berhot? Nggih. Nah, ini untuk kaligrafi cabang kontemporer ini memang sebenarnya tidak menggunakan kaidah hot, tetapi dalam perlombaan ini saya menemui di beberapa penjurian itu kadang juri itu tidak sinkron dengan juknis. Jadi juknisnya itu tidak berkaidah, tapi jurinya itu yang dijuarakan malah yang menggunakan kaidah. Begitu pula pernah sebaliknya, Pak. Pernah sebaliknya. Jadi yang harusnya berhot malah yang diambil yang tidak menggunakan hot. Nah, jadi saya tadi bertanya karena kami dari Jogja, Pak. Dari Jogja itu kadang jurinya tidak sesuai dengan juknisnya. Nah, kalau yang di Temanggung ini saya belum pernah. Jadi ini baru mau pengalaman pertama ikut lomba ke Temanggung itu bagaimana. Tapi juga pernah juga panitia itu memberikan juknis seperti yang besok ini Pak. Jadi kontemporer tetapi menggunakan kaidah hot. Nah, itu nanti kalau
jurinya sinkron, itu juga nanti insya Allah anak-anak ini juga akan mengikuti juknis dan nanti yang juara pun juga sesuai dengan juknis yang sudah kita setujui. Nah, jadi ada beberapa pendapat berbeda Pak kalau di lomba itu. Nah, mumpung ini masih dibuka pertanyaan, diskusi, itu monggo dari panitia disepakati sekarang saja itu kontemporernya menggunakan kaidah hot atau tidak berkaidah, gitu aja. Terima kasih Pak. Biar anaknya ini atau pelatihnya tidak itu tadi Pak, tidak kecelek gitu, tidak kecelek Betul. dengan hasil penjurian. Oke. Betul, Karena betul. beberapa pengalaman seperti itu Pak. Kalau kalau kontemporer itu kadang ada yang berkaidah hot, ada yang tidak, itu di perlombaan. Tapi kalau sebenarnya itu kontemporer itu malah yang tidak menggunakan kaidah hot. Nah, monggo untuk yang besok Ahad, semoga technical meeting hari ini bisa memberikan satu kata mufakat nanti untuk panitia, juri dan peserta serta pelatih. Begitu nggih Pak nggih? Nggih. Monggo Pak. Kami Terima panitia kasih. kami peserta derek saja, manut saja, mau berhot atau enggak, yang penting nanti biar kami enggak kecelek gitu nggih. Terima kasih Pak. Matur nuwun Ibu. Sudah ada satu masukan nggih, kontemporer tidak ada kaidah hotnya, tidak ditentukan sulut, hotnas dan lain sebagainya. Kalau hot dekoratif baru menggunakan kaidah hot gitu. Kaligrafi dekoratif pakai kaidah hot. Nah, ini kalau di panitia sendiri sebenarnya begini Bu, kemarin kita ada sedikit berbeda pendapat karena kemarin ketika kami kaligrafi ini kita membebaskan kontemporer dan dekoratif pada awalnya karena kita tidak bisa memaksakan anak yang sudah latihan dekoratif kemudian dari panitia mengganti menjadi kontemporer seperti itu. Nah, alasan yang kedua karena ini kebebasan dari anak-anak masing-masing. Pada awalnya seperti itu. Okay. Kemudian hari ini juknis sudah terdistribusikan, akhirnya menggunakan kontemporer dengan kaidah hot. Nah, barangkali ada masukan tadi sudah disampaikan, kalau kontemporer itu tidak menggunakan kaidah hot, tapi kalau dekoratif menggunakan kaidah hot. Gitu. Dari panitia sendiri, berarti kami mengambil sikap untuk kaligrafi ini tetap kaligrafi kontemporer dan tidak menggunakan kaidah hot. Gitu. Tapi barangkali ada pembimbing yang sudah latihan anaknya dengan kaidah hot, boleh bertanya seperti itu. Karena kita fixkan di sini saja, kita sepakati di sini mufakat untuk kaligrafi, kita fixkan kaligrafi kontemporer pakai kaidah hot atau kaligrafi kontemporer menggunakan kaidah hot. Karena seperti tadi yang disampaikan ada di mana kejadian penilaian juri itu kaligrafi kontemporer tapi menggunakan kaidah hot dan sebaliknya. Dan ini nanti juga kita sampaikan kepada juri, untuk juri kaligrafi khususnya. Kalau memang sudah kita sepakati di technical meeting hari ini, kaligrafi kontemporer tidak menggunakan kaidah hot, ya itu nanti kita juga sampaikan ke juri. Supaya nanti ada satu pemahaman yang sama antara panitia dan peserta. Gitu. Dan juga pembimbing, legowo, tidak
istilahnya protes, "Wih, kok harusnya ini yang menang, tapi kok malah ini yang kalah." Gitu. Seperti itu. Kayak nanti kita ada kesepakatan bersama antara panitia, pemahaman, juga satu pemahaman, dan peserta pembimbing juga satu pemahaman. Selain kaligrafi dekoratif atau kontemporer, ada lagi yang perlu ditanyakan untuk lomba kaligrafi ini. Barangkali itu dari kami panitia, kalau panjenengan semuanya satu suara kaligrafi kontemporer, tidak menggunakan kaidah hot, kami dari panitia juga menyepakati itu. Dan besok kita komunikasikan ke untuk penilaian kaligrafinya. Seperti itu. Ya, mungkin dari para pembimbing bisa memberikan pendapatnya sekali lagi, monggo Pak. Pembimbing kaligrafi di mana ini? Pembimbing kaligrafi, ada masukan lagi atau pertanyaan terkait lomba kaligrafi sendiri? Karena nanti ya itu tadi sudah disebutkan di technical meeting, kita setujui, ada yang tidak menyimak, bertanya ini dan itu, terus ya gimana lagi? Sudah kesepakatan bersama. Tanya Mas, Ya, mohon maaf ini baru bergabung karena tadi ada ngajar dan dari sekolahan kami juga tidak terlihat ada pembimbing yang masuk sini. Jadi saya mewakili saja karena beberapa kali juga sudah melihat anak-anak latihan itu. Anak-anak itu latihannya pakai kaligrafi yang dekoratif sih Mas. Ini tetap seandainya 3 hari dipaksakan untuk latihan yang kontemporer kan tetap kesulitan. Berarti anak kami ini terpaksa harus tidak jadi ikut atau dipaksakan kontemporer dengan seadanya atau gimana, Juran? gitu. Nah, ini kan jadi muncul lagi pertanyaan adopsi. Jadi ini yang perlu kita sepakati bersama dulu, pembimbing kaligrafi. Nah, ini ada seperti ini. Berarti ada yang latihan kontemporer, ada yang latihan dekoratif, dan tentu dengan kaidah hot, gitu ya. Oke, sebentar ya. Kita buka dulu juknisnya. Soalnya tuh Mas, kalau juknis yang pertama kali di share itu, yang dulu sebelum diundur, itu dari teman saya yang pembimbing tuh bukanya dekoratif, makanya diajarkannya yang dekoratif gitu. Karena juga udah terbiasa dekoratif. Hanya ketika kemarin itu buka juknis yang terbaru, kok jadi kontemporer gitu. Akhirnya menanyakan dan ini belum masuk juga, terus bertanya tak wakili saja. Seperti itu. Baik, ini ada satu pertanyaan karena anaknya sudah latihan kontemporer, terus latihan dekoratif, gitu. Nah. Atau begini saja, karena ada yang dekoratif, ada yang kontemporer, mungkin dari panitia ini gimana ya? Saya juga bingung ini loh sebenarnya. Bentar.
Ya, kalau dekoratif sama kontemporer sudah beda penilaian, nanti ada. Ya, sebentar ini kami tanyakan dulu ke panitia yang lain untuk keputusan kaligrafi ini, guys. Saya mau minta waktunya sebentar, bisa nggak? Oke, bisa Pak. Panitia dulu, karena ini mumpung lagi kumpul panitianya juga. Insya Allah secepatnya ini kami berikan jawabannya. Saya permisi dulu, nggih. Insya Allah untuk yang kaligrafi, sambil menunggu keputusan finalnya, kami mohon maaf dari panitia juga karena mungkin ini ada beberapa hal yang terlewat, tapi insya Allah nanti kita akan memberikan kebijakan yang terbaik. Ya, mungkin bisa ada yang ditanyakan selain kaligrafi dulu, mungkin terkait dengan teknisnya yang lainnya, pidato, kemudian LCC atau yang lainnya. Kami persilahkan. Sekedar untuk informasi tambahan sedikit untuk cerdas cermat, ya insya Allah nanti cerdas cermat pelaksanaannya kita menggunakan komputer untuk babak penyisihannya supaya lebih mudah dan efisien tentunya, ya. Menggunakan komputer nanti pengerjaan babak penyisihannya ada di lab komputer, anak-anak nanti kemudian berkumpul di sana. Kita sediakan pakai komputer dan bentuk soalnya Google Form. Supaya nanti penilaiannya juga lebih praktis dan lebih cepat.
Baru kemudian nanti di babak semifinal, babak final kita seperti biasa gitu, tanpa komputer. Untuk yang cerdas cermat. Oke, monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk kaligrafi kita tunggu dulu sebentar ya. Insya Allah segera ada keputusan. Ini peserta yang terjauh dari mana? Yogyakarta nggih? Ada yang lainnya mungkin, Bu? Saya dari Jogja. Oh, nggih. Alhamdulillah. Dari Jogja. Oke, karena saya belum banyak baca data-data ini, nggih, pendaftar lomba dari Jogja. Jogjanya pun nggih. Saya di Kota Gede, Bu. Oh, nggih, ikut. Oke. Tengah kota, nggih, di tengah kota. Kemarin sudah diinformasikan beberapa nggih, penginapan. Ada yang bertanya juga rekomendasi penginapan yang terdekat dengan Almatera. Insya Allah juga nanti kami cantumkan beberapa penginapan kalau memang ada yang menginap. Tapi yang dari Jogja ini memang rencana menginap atau tidak? Iya, nggih, rencana menginap nanti hari Hari Sabtu, Sabtunya. nggih, Oh, Sabtu. Jadi nanti berangkatnya di lokasi lomba langsung dari penginapan. Oh, oke. Berarti di sebelumnya nih, bukan setelahnya. Iya, soalnya kemarin di grup itu katanya kaligrafi mulainya jam 8 kalau nggak salah, jadinya biar nggak kemerungsung, tapi di TM tadi jam 9 malah alhamdulillah kami nggak terlalu kemerungsung. Oke. Untuk nanti rundown di akhir insya Allah nanti saya bacakan lagi. Karena memang ini seluruh peserta itu nanti mengikuti seremonial dulu, baru kemudian nanti lombanya kita serempak mulai di jam 9. Insya Allah. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Kami lanjutkan ya untuk kaligrafi dekoratif atau kontemporer. Dari panitia kita sudah sepakat barusan untuk kaligrafi yang sudah latihan kontemporer tetap pakai kontemporer, yang latihan dekoratif pakai dekoratif, dan untuk juknis yang sudah tertulis hari ini itu kan kaligrafi kontemporer tapi menggunakan kaidah khot. Nah, dari panitia kami memutuskan bahwa tetap latihan tetap anak-anak itu menggunakan kaligrafi kontemporer dan dekoratif. Jadi tidak ada perubahan, yang sudah latihan kontemporer ya pakai kontemporer, yang dekoratif tetap pakai dekoratif. Untuk penilaian kita akan perbarui, karena di juknis itu penilaian untuk dekoratif kalau tidak salah. Itu keputusan dari panitia. Dan terkait dengan hadiah lomba, nanti juga kami tambah lagi berarti kita sesuaikan seperti yang ada di dalam juknis seperti itu. Jadi itu keputusan dari panitia, pakai kontemporer tetap, yang dekoratif tetap pakai dekoratif. Untuk juknis penilaian kita perbarui dan nanti kita seragamkan dengan juri dan juga para pembimbing. Seperti itu keputusan dari panitia. Ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi sebelum technical meeting ini kita sudahi. Untuk hadiah, ya, jadi ada dua
karena cabang kaligrafi kontemporer dan dekoratif itu berbeda. Maka nanti ada kaligrafi dekoratif, juaranya sendiri, dan kaligrafi kontemporer sendiri. Hanya. Barangkali yang sudah latihan kontemporer berapa, atau yang dekoratif berapa siswa? Kalau banyak yang dekoratif atau kontemporer? Malah belum latihan. Ya, ya. Itu untuk kontemporer dan dekoratif, nggih. Perusahaan panitia tetap menggunakan kontemporer dan dekoratif. Dua-duanya bisa diperlombakan dan tidak perlu susah mengganti kalau yang sudah gitu. Khawatirnya nanti sudah latihan kontemporer terus diganti dekoratif atau sebaliknya, jadi nanti anak perlu penyesuaian lagi, akhirnya sulit. Begitu untuk kaligrafi. Silakan ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan kaligrafi. Berarti nanti juknis untuk penilaian kaligrafi kita perbarui lagi, dan nanti insya Allah kita sampaikan kepada juri juga. Maaf, Pak, boleh bertanya? Dari informasi yang barusan Bapak sampaikan, itu berarti lomba kaligrafi ada 2 cabang ya. Yang satu itu dekoratif dengan hot, yang satunya itu kontemporer tanpa hot, begitu ya Pak? Betul sekali. Dan di setiap cabang ada juara 1, 2, 3 untuk yang dekoratif, yang kontemporer juga ada 1, 2, 3, begitu nggak Pak? Betul sekali. Bisa diinfokan Pak untuk peserta kaligrafi keseluruhan tuh ada berapa nggih Pak? Ya, sebentar saya cek dulu nggih. Peserta kaligrafi ada peserta kaligrafi ada 15. Kaligrafi 15 peserta. Andaikan itu Pak bisa dicek ada berapa yang kontemporer, ada berapa yang dekoratif itu Pak. Ini kita tanya ke para pembimbing harusnya ini. Karena di form itu kayaknya tidak ada pilihan kontemporer dekoratif, nggih. Ini nggak ada. Ini dari keseluruhan peserta barangkali ada yang tahu anak didiknya sudah latihan pakai dekoratif atau kontemporer. Ustadz, mungkin itu beneran bisa didata kan, nanti coba disuruh nulis di komentar yang dekoratif siapa, yang kontemporer siapa. Nanti seandainya kok pesertanya 20, terus ternyata 10-10 itu kan ya imbang. Tapi nanti ketika ternyata tidak imbang, nah itu jadi trouble lagi. Yang ternyata yang kontemporer ada 17, yang dekoratif 3, itu kan juga nanti tidak adil lagi gitu. Kan coba di kolom komentar gitu. Berarti ini kan di grup lomba masing-masing, nggih. Kalau di sini kayak nggak bisa. Nah, atau di grup sekalian malahan. Di grup lomba kaligrafi.
Nggih, karena itu nanti juga jadi pertimbangan nggih kalau untuk pesertanya misalkan 20 peserta, 20 10 dari kontemporer, 10 dari dekoratif itu fair berarti kan imbang. Misalkan dari dekoratifnya cuma 5 orang, 3 orang ya yang kontemporer rasa berat sekali. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Lagi ini saya membuat polling di grup kaligrafi. Nanti pada ngisi ya, pembimbing kaligrafi, pilih kaligrafi kontemporer atau dekoratif gitu. Dan nanti ada timbangan juga dari panitia. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan lomba kaligrafi sebelum kita akhiri technical meeting siang hari ini. Bapak dan Ibu, masih ada pertanyaan atau masukan-masukan terkait dengan perlombaan? Barangkali tadi ada yang terlewat lomba dai atau lomba musisi atau kaligrafi, kami persilakan lagi. Monggo, siapa yang ingin bertanya terkait dengan lomba kaligrafi, dai atau LCC boleh. Sebelum Maaf kita Pak, kirim, tanya lagi nggih. Maaf tanya karena bingung. Nggih. Untuk Bapak Ibu pembimbing itu yang sudah latihan dekoratif dengan itu maksudnya itu seperti cabang lomba dekorasi di MTQ itu bukan yang apa ada hiasannya, yang ada hiasan-hiasannya menggunakan mal-mal itu bukan nggih Pak Bu nggih nggih yang sudah dilatih ke anak-anak. Kalau yang di MTQ umum, MTQ nasional itu kan kalau kontemporer itu kan yang tidak berhot itu seperti gambar mungkin pemandangan, lukisan-lukisan itu. Kalau yang dekorasi atau dekoratif itu kan yang cara pembuatannya menggunakan mal di bensin terus menggunakan bunga-bunga hiasan seperti itu. Kalau yang Bapak Ibu sudah dilatih untuk anak-anak itu yang seperti apa ya? Monggo yang menjadi pembimbing bisa memberi masukan di sini nggih. Kalau itu kaligrafi dekoratif itu sudah ada yang menjawab, Ibu Nuna itu. Lomba MTQ kaligrafi dekoratif. Ini sekaligus nanti pembimbing kaligrafi dipersilakan nanti mengisi polling di grup kaligrafi untuk kaligrafi yang dekoratif atau yang kontemporer. Itu terkait dengan pertimbangan panitia. Misalkan tadi dari peserta dekoratif 10 orang atau yang kontemporer 10 orang jadi imbang. Ya, tapi kalau dekoratifnya cuma 3 orang, nanti kontemporernya 10 orang atau 20 orang kan jadi tidak imbang rasanya. Nanti juga akan mempengaruhi jenis perlombaan gitu, terkait dengan penilaian para juri. Sementara untuk keputusan panitia seperti itu, kaligrafinya dekoratif dan ya kaligrafi kontemporer karya seni tulisan yang dipadukan seni lukis dan kaligrafi teman padu. Begitu untuk kaligrafi.
Oke, sudah mengisi polling. Yang lain juga ditunggu ya untuk mengisi pollingnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira sudah jelas semuanya ya, terkait dengan technical meeting perlombaan. Ya, tetap ada dekoratif dan kontemporer yang kaligrafi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap semuanya sudah selesai dan paham. Fixnya, fix apa ini maksudnya? Nanti insya Allah akan kita kirimkan rangkuman Zoom technical meeting hari ini, ya. Nanti bisa dibaca-baca kembali. Oke, nanti rangkuman Zoom-nya kita kirim ke grup masing-masing lomba. Dekoratif dan kontemporer jadinya ada semua? Ya, ada semuanya. Apapun hasil pollingnya, nah itu nanti kita lihat dulu pollingnya karena baru yang mengisi apa? Baru 6 yang mengisi polling kaligrafi. Ini jadi pembimbing kaligrafi mengisi polling di grup lomba masing-masing, ya. Oke, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Kalau dekoratif sedikit apakah tetap bisa? Oke, karena ini gini, sebenarnya tadi dari panitia sudah menyanggupi, misalkan karena ini tadi beda penilaian ya, antara kontemporer dan dekoratif. Penilaian sudah berbeda dan kaligrafinya pun berbeda, otomatis dan satu karena dari segi penilaian pun sudah ya, seperti itu. Nah, kategorinya pun ada dua. Memang pertama kali yang kita edarkan itu kaligrafi yang dekoratif. Memang pertama kali yang tulis kita edarkan itu sebelum adanya pengunduran adalah kaligrafi dekoratif. Cuman setelah itu ada apa namanya perbaikan lagi kalau kaligrafinya berubah jadi kontemporer. Cuman karena memang ada anak yang sudah latihan jauh-jauh hari, itu jadi kita juga tidak bisa memaksakan anak itu terus berganti cabang kategori kaligrafinya seperti itu.
Oleh karena itu tadi dari panitia menyepakati bahwa kaligrafi tetap ada kontemporer dan dekoratif. Karena tadi ingin mengakomodir dari para peserta yang sudah latihan dekoratif, tetap pakai dekoratif, yang kontemporer, ya pakai kontemporer seperti itu. Dan untuk teknis penilaian nanti kita sampaikan lagi di grup, insya Allah, dan kami apa namanya, kami juga beri nanti penjelasan ke juri terkait penilaian. Untuk masalah hadiah itu nanti apa? Insya Allah masih ada. Insya Allah masih ada. Begitu nggih. Saya kira sudah tidak ada lagi pertanyaan terkait perlombaan. Barangkali nanti ada yang ingin bertanya lagi terkait perlombaan bisa di grup. Tapi untuk kesepakatan tetap kita pakai yang di technical meeting hari ini, nggih. Oke, saya cukupkan untuk technical meeting pada siang hari ini. Dari panitia mewakili mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan dan atas kekurangan kami dalam melaksanakan atau mempersiapkan lomba pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali ke MC. Ya, terima kasih Ustadz Ahmad Rizky yang sudah banyak memaparkan teknis-teknis yang berkaitan dengan lomba besok hari Ahad. Jazakumullah khairan katsiran. Bapak Ibu pembimbing yang kami hormati dan yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami tutup, kami bacakan terlebih dahulu rundown supaya lebih jelas yang insya Allah setelah ini akan kami share ke grup lomba masing-masing, ya. Nah, insya Allah hari Ahad nanti kita akan mulai perlombaan pada pukul 9, namun sebelum itu seluruh peserta nanti wajib mengikuti seremonial pembukaan. Nah, nanti akan kami buka registrasi dari mulai jam 7, ya, jam 7 sudah boleh rawuh, kemudian registrasi sampai dengan jam 7.45, kemudian nanti kita pembukaan jam 8, insya Allah estimasinya 45 menit sampai dengan jam 8.45, nanti tempatnya ada di halaman Masjid Kampus 1, Pondok Pesantren Al-Matera. Untuk alamatnya nanti bisa kami share atau bisa diakses nih. Kemudian nanti jam 9 ada pengarahan peserta, seluruh peserta sudah masuk ke ruang lomba masing-masing. Untuk peserta cerdas cermat, nanti penyisihannya ada di lab komputer, insya Allah nanti diarahkan, kemudian yang pidato nanti ada di ruang kelas, dan yang kaligrafi nanti akan kita laksanakan di Masjid Kampus 1. Kemudian setelah itu, nanti jam 9 sudah mulai pelaksanaan sesi 1 atau penyisihannya. Oke, kemudian nanti break di zuhur seperti biasa, 45 menit, isoma. Kemudian nanti pelaksanaan finalnya setelah zuhur, insya Allah. Sampai pukul 2. Setelah itu nanti penilaian dan langsung pengumuman. Jadi selesai di satu hari itu. Di hari Ahad tanggal 26 Januari 2025 bertempatan di Kampus 1, Rembarat, Temanggungan. Mungkin itu saja informasi tambahan dari saya. Sekali lagi, ada yang ditanyakan dulu sebelum kami tutup? Ya, kalau tidak ada, kami cukupkan sekian. Ya. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi selama technical meeting ini. Insya Allah nanti kami akan melakukan penilaian dan pertimbangan dengan sematang mungkin. Ya. Kami titip salam untuk adik-adik peserta, semangat untuk persiapannya menjemput hari lomba nanti di acara dalam rangka milad Pondok Pesantren Al-Matera yang ke-43 ini.
Kami cukupkan sekian. Kalau ada kesalahan, sekali lagi kami mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.